Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Sidkin Alia, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 18. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mind map saya dengan judul Sistem Regulasi Manusia. Yang pertama, ada sistem saraf. Semua penyebab terjadinya perubahan dalam tubuh atau bagian tubuh disebut rangsang. Alat yang mampu menerima rangsangan disebut reseptor. Rangsangan yang diterima oleh reseptor akan dihantarkan ke sistem saraf oleh neuron sensori. Tanggapan akan disampaikan oleh neuron motor ke efektor, misalnya otot dan kelenjar. Kemudian ada sel saraf. Kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf disebut neuron. Neuron tersusun atas badan sel saraf, serabut-serabut, dan selubung-selubungnya. Inti sel mengandung satu inti besar yang kaya akan RNA, yaitu asam ribonukleat, dan sitoplasma yang disebut neuroplasma. Ada dua macam serabut sel saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit yaitu serabut saraf pendek bercabang-cabang dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang dari ujung akson neuron untuk dibawa ke badan sel saraf. Kemudian yang kedua ada akson. Akson yaitu serabut panjang dan tidak bercabang yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut otot. Panjang akson yaitu ratusan sentimeter. Kemudian ada prinsip penghantaran impuls. Yang pertama ada penghantaran lewat sel saraf, kemudian yang kedua ada penghantaran lewat sinapsis. Kemudian yang ketiga ada graf refleks. Graf refleks dibagi menjadi 4, yaitu reseptor, saraf sensori, pusat integrasi, dan neuron motor. Kemudian ada efektor. Kemudian susunan sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yaitu ada otak. Otak berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam tubuh. Otak berada di dalam tulang tengkorak selubung oleh jaringan yang disebut selaput meninges. Selaput ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar melekat pada tulang disebut duramater, kemudian lapisan tengah disebut arachnoid, kemudian ada lapisan yang melekat pada lapisan sumsum disebut pia-mater. Penyakit radang pada selaput meningis disebut meningitis. Kemudian ada otak depan. Otak depan atau cerebrum, otak besar, adalah bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Terdiri atas 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Cerebrum dapat dibedakan menjadi 3 area, yaitu area sensori, area motor, dan area asosiasi. Kemudian ada otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon sebagai pusat pengatur gerak bola mata, refleks pupil, dan refleks akomodasi. Kemudian ada otak belakang atau rhombencephalon. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang menyerupai tali putih kemilau yang dari dasar otak ke tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi atau saraf periferi. Sistem saraf tepi yang pertama ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik mengandung saraf eferen yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke jaringan otot rangka. Kemudian sistem saraf somatik dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Kemudian ada sistem saraf
otonom. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari saraf tepi yang mengontrol kegiatan organ dalam. Misalnya kelenjar keringat, kelenjar otot perut, pembuluh darah, dan alat reproduksi. Kemudian ada sistem hormon. Sistem hormon yaitu ada kelenjar hipofisis atau pituitary. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar hipofisis posterior. Kemudian yang kedua ada kelenjar pineal, yang ketiga ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, dan yang keempat ada kelenjar parathyroid yaitu kelenjar anak gondok, yang kelima ada kelenjar timus, dan yang keenam ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, yang ketujuh ada kelenjar Langerhans atau pankreas, yang kedelapan ada kelenjar kelamin, kemudian yang kesembilan ada kelenjar pencernaan. Kemudian di sini saya akan membahas alat indera. Alat indera yang pertama ada alat indera penglihat yaitu mata. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Kemudian yang kedua ada indera pendengar yaitu telinga. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis getaran yang kita sebut dengan suara. Dalam keadaan telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kemudian ada mekanisme terjadinya suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam liang telinga akan memukul gendangan telinga atau membran timpani sehingga bergetar. Getaran membran timpani diteruskan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil atau malleus, landasan incus, dan sanggurdi. Kemudian yang kedua ada alat keseimbangan atau biasa disebut equilibrium. Selain untuk mendeteksi gelombang suara, telinga juga sebagai alat deteksi posisi tubuh yang berhubungan dengan gravitasi dan gerak tubuh. Saluran semisirkuler mempunyai dasar yang menggelembung yang disebut ampula. Kemudian yang ketiga ada alat indera peraba atau perasa, yaitu kulit. Kulit manusia tersusun dari 2 lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Pada dermis terdapat reseptor untuk panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Masing-masing reseptor tersebut adalah yang pertama ada corpuscula pacini, merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. Kemudian ada ujung saraf sekeliling rambut yang merupakan ujung saraf peraba. Kemudian ada ujung saraf Krause, merupakan ujung saraf perasa dingin. Kemudian ada corpuscula Meissner, merupakan ujung saraf peraba. Kemudian ada ujung saraf tanpa selaput, merupakan perasa nyeri. Dan ada yang terakhir ada lempeng Markle, merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Kemudian yang keempat ada alat indera pembau, yaitu hidung. Manusia mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang terletak pada epithelium olfactory di dalam rongga hidung. Epithelium olfactory mengandung jutaan sel reseptor olfactory yang membentuk seperti pin bowling. Kemudian ada proses terjadinya rangsangan
hingga bau dapat terdeteksi, yaitu pertama gas di udara masuk ke hidung, kemudian larut pada mukus di selaput mukosa, kemudian diterima oleh sila sel reseptor olfaktori, kemudian diteruskan oleh sel saraf olfaktori ke otak, kemudian diolah oleh otak dan bau tersebut dapat dikenali. Kemudian yang kelima ada indera pengecap atau lidah. Lidah memiliki 3 tipe papila pengecap. Yang pertama ada papila bentuk benang, kemudian papila bentuk huruf P, dan papila berbentuk palu. Kemudian saya akan membahas kelainan pada sistem regulasi manusia. Yang pertama ada amnesia, kemudian yang kedua ada stroke, kemudian ada catarrh, kemudian ada neuritis, kemudian ada transeksi, kemudian yang ke-6 ada Parkinson, yang ke-7 ada epilepsi, dan yang ke-8 ada poliomyelitis, kemudian yang terakhir ada neurasthenia atau lemahnya saraf. Kemudian saya akan membahas mengenai psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian ada obat psikotropika berbahaya. Yang pertama ada stimulan, kemudian yang kedua ada depresan, yang ketiga ada halusinogen. Kemudian saya akan membahas mengenai golongan psikotropika. Yang pertama ada psikotropika golongan 1, yaitu tidak untuk pengobatan dan potensi ketergantungannya kuat. Kemudian ada psikotropika 2, berkhasiat tetapi ketergantungannya kuat. Kemudian ada psikotropika golongan 3, yaitu efek ketergantungannya sedang. Kemudian ada psikotropika golongan 4, yaitu psikotropika yang ringan. Kemudian di sini saya akan membahas ciri-ciri penggunaan psikotropika. Yang pertama yaitu badan lemas dan tidak bertenaga, yang kedua yaitu muka pucat dan tubuh kurus, yang ketiga yaitu tubuh menggigil disertai teriakan yang histeris, kemudian yang keempat rambut dan gigi rontok. Kemudian saya akan membahas tentang bahaya minuman beralkohol. Yang pertama, mengganggu kesehatan fisik kita, yaitu kerusakan jaringan otak, hati, jantung, dan pada ibu hamil janin tidak akan tumbuh sempurna. Kemudian akan menyebabkan gangguan jiwa, yaitu gangguan daya ingat, mudah tersinggung, dan pengendalian dirinya tuh menurun dan agresif. Kemudian saya akan membahas tentang pencegahan ketergantungan zat psikotropika. Yang pertama yaitu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi zat psikotropikanya tersebut. Kemudian yang ketiga tidak bergaul dengan pemakai zat psikotropika. Kemudian yang keempat mengikuti penyuluhan atau seminar. Kemudian yang kelima menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kemudian saya akan membahas mengenai pengobatan penggunaan psikotropika. Yang pertama ada memeriksakan kesehatan tubuh kita. Kemudian sikap peduli dan perhatian dari keluarga atau teman. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan yang positif, dan yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan keagamaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.